Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur tak lupa kita senantiasa ucapkan dan mengekspresikan syukur kita kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Disinilah poin penting yang membedakan menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama dengan menuntut ilmu yang berkaitan dengan dunia. Menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama adalah jalan menuju surga, diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam kebodohan. Memahami dan menuntut ilmu agama atau ilmu penunjang untuk bisa memahami agama, untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah, akhwati fillah, rahimakallah, pada malam hari ini kita melanjutkan perjuangan kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari agama ini, yaitu lughah al-Arabiyah. Al-lughah al-Arabiyah. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyah li ghairin natiqina biha fi safhati wahid wa thamanun, di halaman 81. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Dalam pembelajaran Durusul Lughah yang dititik beratkan adalah mufradat. Adapun kaidah nahwu hanyalah pengenalan, memahami secara umum. Maka di sini di halaman 81 kita membahas tentang asmaul isyarah lil ba'id. Artinya adalah isim-isim isyarah untuk ba'id. Ma makna ba'id ya ummahat? Jauh. Ya, kata tunjuk jauh. Ya, kata tunjuk jauh ada yang bentuknya mufrad, yaitu apa? Zalika. Ya.
Untuk mudzakkar dan untuk muannas apa? Tilka. Tilka. Ya, tilka. Untuk jamak, ya. Apa untuk jamak ummahat? Ulaika. Ulaika. Ya, ulaika. Untuk mudzakkar. Untuk muannas, maka penggunaannya sama ummahat. Ya. Ulaika. Ya, sesuai dengan di halaman 81, al-mufrad, tunggal, mudzakarnya adalah dzalika. Contohnya dzalika talibun. Itu pelajar, seorang pelajar. Untuk muannasnya tilka talibatun. Untuk jamaknya ulaika tullabun. Ya, ini untuk muzakkar. Untuk muannasnya ulaika talibatun. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini. Ya. Apa contohnya ummahat? Penggunaan ulaika. Ulaikal muqarrabun. Ya. Ada lagi dalam ayat Al-Qur'an? Ulaika fi jannatin na'im. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Ulaika hum fihi mukhtalifun. Ada Ustaz. Ulaika hum. Ulaika apa? Ulaika hum fihi mukhtalifun. Ada nggak? Ulaika fi. Ulaika hum fi mukhtalifun. Mukhtalif. Ya, lupa. Ya. Ulaika hum. Ulaika humul. Ya. Muqarrabun. Tadi bisa. Ulaika hum fi mukhtalifun kayaknya nggak ada ya. Fi, ada kata fi di situ. Ya, nanti bisa dicari ya. Ulaika di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak. Artinya itu semua. Baik itu mudzakkar maupun muannas. Ya. Lalu di dalam kotak berikutnya di bagian bawah, ummahat akan mendapati ya pembelajaran kita tentang kata kerja. Ya. Contoh Muhammadun zahaba. Apa artinya Muhammadun zahaba ummahat? Muhammad Muhammad telah pergi ya. Muhammad telah pergi. Sahih. Ketika ada banyak subjek, ya, subjeknya ada banyak. Ada Muhammad, wa Hamid, ada dan Hamid, wa Ali dan Ali. Maka kata kerjanya berubah menjadi jamak. Zahaba itu untuk satu orang. Kalau untuk jamak jadi apa? Zaha, zahabu, Abu. zahabu. Kita sudah belajar belum tentang fi'il madhi, kata kerja lampau, Umar? Ya, kalau kita belajar kata kerja lampau past tense ya. Ya, si jadi saw. Apalagi go jadi apa? Ya, When. oh jadi when. Tuh tahu tuh. Jangan sampai lebih tahu bahasa Arab, lebih tahu bahasa Inggris daripada bahasa Arab, mah. Ya, fi'il madhi, zahaba, zahaba, zahabu. Sudah kita pernah bahas belum? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Udah Di Ustaz. dalam sudah gampang kalau sudah kita bahas. Zahaba, zahaba, zahabu, hum, zahabu.
Makanya Muhammad wa Hamid wa Ali zahabu. Ya, zahabu. Mereka telah pergi. Muhammad dan Hamid dan Ali telah pergi. Tapi hum itu mereka untuk laki-laki. Mudzakkar. Berbeda dengan mu'annas. Mufradnya mu'annas dalam kata kerja Maryam zahabat. Ada tambahan apa, Umar? Tak. Ada tambahan tak. Zahabat. Mohon dicatat. Tak di sini namanya tak taknis. Tak taknis itu adalah tak yang menunjukkan mu'annas untuk perempuan. Ya, ya. Tak yang menunjukkan perempuan namanya tak taknis. Ya. Maryam zahabat. Kalau jalasa jadi apa, Mahat? Maryam Jalasat. jalasa. Telah duduk. Khoroja jadi apa? Horojat. Khoroja. Urutannya di dalam fi'il madhi zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, lalu zahabata, zahab, Zahabna. 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 Naknya pendek. Zahabna. Ya. Kalau bingung, buka nanti kita tasrifnya. Ya, fi'il madhi tulisannya. Nanti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, patokannya adalah fa'ala. Diganti kata kerja jadi zahaba, zahaba, khoroja, khoroja, khoroju. Zahabat, zahabata, zahabna. Untuk mereka para perempuan tidak boleh menggunakan kata kerja zahabu, tapi menggunakan zahabna. Nah, ya. Untuk apa? Banyak ya, zahabna. Ya, zahabna. Contohnya Maryam wa Aminah wa Fatimah zahabna. Ya. Maryam wa Aminah wa Fatimah zahabna. Maryam dan Aminah dan Fatimah mereka telah pergi. Maka menggunakan zahabna. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Bagaimana jika subjeknya atau fa'ilnya, fa'il dalam bahasa Arab, subjek dalam bahasa Indonesia, ya, ada nama laki dan perempuan dicampur. Mungkin adik kakak, ya, atau suami istri, ya. Misalkan Muhammadun wa Maryamu wa Aliyun. Kira-kira pakainya apa nih? Zahabu atau zahabna? Ada yang tahu, Ummahat? Silakan kita buka diskusi ya malam. Zahabtum bukan, Ustaz. Zahabtum kalian. Kita bicara zahabu atau zahabna. Mereka laki apa mereka perempuan? Zahabu ya, Ustaz. Kenapa zahabu, Ibu Dewi? Karena Muhammad, Maryam, wa Ali. Zahabu umum kenapa? mencakup Kenapa? semuanya. Mencakup semuanya ya, umum. Bukan Mencakup semuanya yang umum. ya, bukan perempuan aja. Bukan perempuan aja. Ya. Jawabannya betul zahabu, tapi alasannya kurang tepat. Nah, alasannya yang sahih karena di dalam kaidah bahasa Arab jika ada seorang laki-laki di kerumunan para wanita,
Nah, maka ya domirnya menjadi mereka para lelaki. Karena laki-laki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, mau bagaimanapun laki-laki itu di atas dari perempuan. Ya, dalam beberapa hal termasuk dalam bahasa Arab. Meskipun ummahat tulisnya Maryam, wa Aminah, wa Fatimah, wa Zainab, wa Muhammad, terakhir ada nama laki-laki. Maka menggunakan kata kerja hum untuk laki-laki, yaitu zahabu. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Karena yang lebih dominan adalah laki-laki dalam masalah bahasa, dalam masalah nasab ummahat. Ya, ummahat punya nasab ya. Nasabnya itu dari mana? Dari bapak. Nggak boleh nasab dari ibu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, akan tetapi ada sebagian orang yang mengambil pendapat tersebut untuk apa? Dijadikan hujjah, jadikan patokan kalau begitu suami istri, istrinya nasabnya dinisbatkan kepada suaminya. Boleh nggak kira-kira? Misalkan suaminya namanya Ahmad, istrinya namanya Fatimah. Fatimah Az-Zahra misal namanya. Lalu istrinya diganti namanya Fatimah Ahmad. Boleh nggak kira-kira Umar? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? 5 ada. Pak. Ya harus ke bapaknya pokoknya. Iya, karena ada dalil yang menyatakan keharaman, pelarangan nasab anak kembali kepada bapak, ya kepada ayah di situ. Ya, kalau ayahnya nggak ada gimana? Anak zina maka dinisbatkan kepada ibunya. Ya, Fatimah binti Zainab boleh dinisbatkan kepada ibunya jika dia anak zina. Ini kan kondisi udah darurat. Kalau kita kan nggak mungkin, ya. Nah ini apalagi kepada suami, ya. Mentang-mentang dia punya suami gitu ya, lalu dia nisbatkan ya nama belakangnya dengan nama suami. Ini nggak boleh, Umar. Ini nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtunna insyaallah. Fahim. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Taib, hal min soal ada yang tanyakan? Maaf Eh, soal. Maaf soal. Soal. Alhamdulillah. Kita lanjut Ummahat al-kalimatul jadidah. Kita selesaikan ini ya, kita masuk percakapan nanti setelah ini. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ada namanya dhaif, bukan doa ya. Dhaif bukan dhaif. Apa arti dhaif Ummahat? Palsu bukan? Kok palsu? Dhaif Lemah. itu Lemah. 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 Hadis dhaif gitu ya maksudnya ya. Iya, iya. Hadis dhaif ya, hadis lemah. Bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu namanya maudhu'. Ya, hadis maudhu', ya. Dhaif lemah. Ingatnya apa? Ingatnya du'afa, ya. Pernah dengar ya istilah du'afa? Ya, ini kaum du'afa. Nah, itu orang-orang yang lemah, ya. Dha'ifatun untuk mu'annas. Jamaknya apa, Umahat? Di'afun. Di'afun. Mumtaz, ya. Ya, di'afun. Ummun, jamaknya apa, Umahat? Ummun. Ummahat. Ummahatun. Anak sering ucapkan ya. Ummahati fillah. Ya. Ummahat, ya. Jamak dari ummun. Qawiyun, jamaknya apa Ummahat?
Aqwiya'u. Aqwiya'u. Karena dia mamnu' minas sarf, tidak boleh berdhammatain, bertanwin. Ya. Aqwiya. Ya. Abun, jamannya apa abun? Aba'un. Abaun. Para bapak. Ya. Alimun, terakhir. Jamaknya apa? Alimun. Ulama'u. Ulama'u. Masya Allah. Orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu. Ya. Ini juga harus diluruskan, Ummahat. Orang yang berilmu, definisinya di dalam bahasa Arab adalah orang yang mengamalkan ilmu ketika sudah dapat ilmu. Ya. Al-alimu, ya, alladzi ya'malul ilma. Orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi salah orang alim itu yang hafalannya banyak, nggak diamalin, cuma. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ke ad-darsu rabi'a asyarah. Karena kita melihat di kelas dal ini agak sepi ya. Suasananya hanya Ibu Dedeh dan Ibu Dewi yang aktif. Yang lain nggak tahu ya. Nanti bisa diinfokan Ibu Dedeh ya, agar bisa lebih semangat untuk menuntut ilmu di kelas dal ya. Pahim tunna insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ad-darsur rabi'a asyarah, pelajaran yang ke-14. Ya, seperti saya tadi cerita ya, jadi teringat ada Ummahat yang japri ya, dengan perjuangan menuntut ilmu di kelas E ya. Pagi jadi buruh pabrik ya, sore ngurusin anak ya, malam hari belajar bahasa Arab ya. Ternyata itu sebuah nikmat yang beliau syukuri ya. Ya, berdomisili di Semarang kalau tidak salah, Jawa Tengah, di daerah pabrik ya. Perjuangan itu kalau ditinjau dari perjuangannya sungguh berat ya, tapi dinikmati dengan perjuangan tersebut membuahkan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Begitu pula di malam hari ini ya, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Ummahat, ad-dars rabi'a asyarah, pelajaran yang ke-14. Ana akan bertanya Ummahat ya, yang menjawab ya. Ya, Ummahat yang menjawab atau Ana yang bacakan bersama-sama ya. Nanti Ummahat yang mengikuti ya. Gitu saja lebih mudah. Al-fityatu ya. Ma mana al-fityah? Apa arti fityah? Ada yang tahu, Ummahat? Para pemuda. Para Bukan. pemuda, jamaknya apa? Al-fata. Al-Fatah. Para pemuda, sahih. Ya, para pemuda mengatakan, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kalau belajar bahasa Arab, harokati semuanya. Ya, jangan wabarakatuh ya, disukunkan karena kita sedang belajar.
ya. Maka dibacanya waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. wabarakatuhu. Seperti itu. Baik. Ahadul fityah. Ahadul fityah apa artinya ahadul fityah, Umar? Yang kamu dulu Salah cerita. satu dari para pemuda. Salah satu dari pemuda berkata. Kan nggak semuanya yang berucap. Ya, mengucapkan salam itu semuanya. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Wajib kalau sendiri. Kalau rame-rame Fardu kifayah ya? fardu kifayah. Gitu. Ya, itu ada adabnya, Umahan. Adabnya menjawab salam itu lengkap. Meskipun yang mengucapkan salam tidak lengkap. Assalamualaikum. Padahal bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka adabnya adalah menjawab secara lengkap. Ya. Kita lanjutkan. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ya. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi Ana khairin bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Dukturi Musa. Duktur. Ya, doktor ya. Dukturi Musa. Sahih. Ahlan wa sahlan wa marhaban. ahlan wa sahlan wa Ahlan wa marhaban. sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Abukum sadiqi. Aina ammukum. Aina ammukum syekhu Ab Isa. Aina Aina ammukum syaihu Isa. Ketika mim bersukun bertemu dengan alif lam, maka dia berubah harokatnya menjadi dhammah. Ya. Aina ammukumus syekhu Isa. Silakan diulangi. Aina Aina ammukum syaihu Isa. Naam. Ya. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa maridun. Huwa ana fil mustashfa. Fil mustashfa. Syafahullahu. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Syafahullahu man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Ya, ini jangan sampai salah baca harokatnya. Syafahullahu ya, bukan syafahullaha. Ini bahaya Umar. Kalau bacanya syafahullaha, ya artinya adalah semoga dia menyembuhkan Allah. Hati-hati. Ya. Semoga Allah menyembuhkannya. Bahasa Arab syafahullahu, harokatnya dhammah. Ya, paham tunan insyaallah. fahimna insyaallah. Ya. Hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Masmuha. Ismuha Laila. Ismuha Laila. Aina baitukumul jadidu. Aina baitukumul jadidu. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Baitunal jadidu qaribun minal matari.
Baitunal jadidu. Baitunal jadid. Baituna Bukan jadidu qaribun. ya. Qaribun minal matori. Matori. Nah, a antum fil madrasati tsanawiyati? Antum fil madrasatis sanawiyati. Iya, tsanawiyati. Ya. Jangan sampai salah baca Ummahat juga ya. Jangan bacanya a antum. Ya, itu Antum. itu bukan IPA. Kalau di dalam ilmu Al-Qur'an tajwid iya, tapi ini kan bahasa Arab. Itu sering bacanya salah tuh. Antum fil madrasatis tsanawiyati. Silakan diulangi. Antum Antum fil madrasatis sanawiyati. Ya, fa-nya bertasydid ya, lalu ya-nya bertasydid ya, tsanawiyati. Ya, baik. Lalu ada kalimat dari ahaduhum. Ahaduhum itu salah satu dari mereka ya artinya. La nahnu bil jami'ati. La nah Nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati. Kulliyat handasatu. Handasat. Handasati. Hati-hati. Kenapa? Karena dari kulliyati. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ana fi kulliyati mudhaf. Al-handasati mudhafun ilaih. Ya, kuliah arsitek ya. Insinyur ya. Handasati. Jangan sampai salah. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. wa Mahmudun fi kulliyati tibbi. kuliyatil Fi kulliyatil, bukan kulliyatil. Dia alif lam syamsiyah. Tibbi. Kulliyati tibbi. Memang enggak sulit pengucapannya. tibbi. Ya, sahih. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Wa Ibrahim Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Syari'ah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. wa Yusufu fi kulliyati Tijarati. Nah. Man dzalikal fata alladhi fi sayyaratikum? man dzalika fata Man zalikal fatal ladzi fi sayyaratikum. Ya. Sayyaratikum ya. Itu ti ya, sayyaratikum ya, karena ada fi. Jangan sampai lupa. Huwa zamili. Huwa zamili. Min aina huwa? min aina Huwa Huwa min inkal tarra. huwa min huwa min inqal Sahih. Inkal tarra. Ra-nya tasydid. Naam. Masmuhu muhu William. ismuhu William. Naam. Ya, ini nama A'jami. A'jami itu di luar Arab ya. Ya, William. Kalau bahasa kita William ya, William. William. Bahasa Arabnya iya, bahasa Arabnya William. William. Nggak pakai i ya, William. Kalau bahasa Indonesia kan William ya. Iya. Kalau bahasa Arab William.
Kalau bahasa Iya. Inggris apa? Saya nggak tahu tuh. Logat di bahasa Inggris gimana? William. William sama ya? Ya, William. 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 Ya, William. Yem, ada yemnya ya, William. Kalau kita William ya. Tulisannya kan sesuai. Kalau bahasa Inggris ya bahasa nggak sesuai dengan tulisan ya, William ya, William. Kalau tidak salah seperti itu. Muslimun huwa, Muslimun huwa. Muslimun huwa. la huwa nasraniyun. La huwa. Huwa nasraniyun. Abuhu ustadzi. Abuhu ustazi. Ustazi. Ismuhu Dukturu Edwardu. Ismuhu Edward. Edwardu ya. Edward. Kalau bahasa kitanya apa? Edward ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Edward. Edward ya. A jadi E ya. A jadi E. Iya. Ya, bingung ya. Kalau bahasa Inggris sebenarnya lebih bingung. Kenapa lebih sulit bahasa Arab? Sebagian orang mengatakan demikian. Iya. Ya, padahal bahasa Inggris lebih susah. Ngucapin itu susah. Apa conversationnya ya yang susah itu. Keywordnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al-yawma? Adhabtum ilal mustashfa. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma. Iya, ammikumul yawma, betul. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma. Sahih. Masya Allah. Naam, zahabna. Na'am. Zahabna. Ya, naam, zahabna. Sahih. Ya, alhamdulillah. Ingat nih, kita baru baca Ummahat, belum dijelaskan ini. Ya, belum dijelaskan. Kita mulai ya penjelasannya semampu kita sampai waktunya habis. Kita mulai dari Assalamualaikum. Tadi sudah dijelaskan ya, salam. Ya, salam lalu menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Kalau non-Muslim dia hanya mengucapkan waalaikumsalam. Ya, di Arab ada juga orang Nasrani. Kalau ditanya mereka mengucapin salam nggak? Mengucapin salam, assalamualaikum gitu aja. Shalom aleim kalau bahasa Ibrani ya. Itu sebenarnya bukan hanya umat Islam ya, tapi selain umat Islam, sebelum umat Islam pun sudah menjadi kebiasaan ketika bertemu ya dengan orang ya mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Apa artinya ummahat? Kaifa haluka ya ammi? Apa kabarnya? Apa kabarmu, paman? Kabarmu ya paman. Pamanku. Pamanku. Pamanku dong. Ya, meskipun dia bukan paman asli ya. Jadi ini ungkapan rasa kedekatan ya. Nah, ammi ya. Bagaimana kabarmu, keadaanmu wahai pamanku? Ana bi khairin walhamdulillahi. Apa artinya? Saya baik. Saya baik saja. Alhamdulillah. Iya, saya baik dan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kaifa halukum man antum? Artinya apa, Ummahat? Bagaimana keadaanmu? Siapa kalian? Bagaimana keadaan kalian dong? Bukan Baik, kamu. Bagaimana? Siapa kalian? Ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, Nahnu abna'ud dukturi Musa. Apa artinya, Ummahat? Kami anak-anaknya Dr. Musa. Dr. Musa. Kami anaknya, kan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab,
Anaknya pakai dijamakkan juga. Kami anak-anak Anak-anaknya. Dokter Musa. Musa. Iya, Dokter Musa. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa artinya, Ummahat? Selamat datang. Selamat datang. Udah, Wa itu aja. marhaban. Wa marhaban. Ahlan. Oh, Apa terjemah perkataannya kita maksudnya Ustaz? Apa gimana? ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang aja gitu. Selamat datang. Apa ya? Wa marhaban. Rohib, rohaba. Marhaban. Iya. Tarhib Ramadan. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ya artinya selamat datang. Betul, ahlan wa sahlan. Kenapa artinya selamat datang? Ahlan itu dari kata ahlun, Ummahat. Ahl itu artinya keluarga. Keluarga. Seperti seorang keluarga, seperti bertemu dengan keluarga. Selamat datang. Kalau kita kan pakai bahasa nada ya, pakai nada. Kalau sama keluarga sendiri, selamat datang. Kalau dengan orang lain, selamat datang. Kayak gitu ya. Di hotel misalkan, atau ketika masuk supermarket kan gitu ya. Nah, selamat berbelanja gitu ya. Nah, itu ungkapan untuk kedekatan ahlun. Wasahlan dari kata sahlun. Apa sahlun? Kemudahan bukan? Mudah. Kemudahan, mudah. Ya. Wa marhaban, yaitu kabar Bergembira. gembira. Tarhib, ya, memberikan kabar gembira. Jadi ceria gitu ya. Selamat datang di sini maknanya lebih luas. Maksudnya di sini ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Artinya adalah selamat datang, seakan-akan seperti sebuah keluarga, semoga engkau diberikan kemudahan dan semoga engkau diberikan kabar gembira. Doa. Mungkin Ummahat pernah dengar kata ahlan saja ya. Ahlan, nggak pakai wasahlan. Atau ahlan wasahlan saja, marhabannya nggak ada. Ada juga yang marhaban aja. Marhaban ya Ramadan. Kan bukan ahlan wasahlan ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Ya, artinya apa? Kabar gembira. Wahai bulan Ramadan, karena ada bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi maknanya lebih dalam kalau kita tahu ya secara detail dari bahasa Arab ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Ma makna abukum sadiqi? Ayah kalian teman Ayahmu dekatku. sahabat dekatku. Sahabat dekatku. Aina ammukum syekhu Isa. Artinya? Di Di mana mana pamanmu teman bisa? Syekh Isa? Di mana paman kalian? Paman Yaitu kalian. Syekh Isa. Ya, Syekh itu panggilan untuk orang tua atau orang yang berilmu. Ya, berilmu. Nah, berikutnya ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan huwa maridun. Ma makna huwa maridun? Dia sakit. Sakit. Dia sakit, Sakit. marid. Huwal ana fil mustashfa. Dia saat Dia ini di rumah sekarang sakit. ada di rumah sakit. Dia saat ini atau dia sekarang ada di rumah sakit. Ya. Nah, ini kejadian di mana Syekh Isa sedang sakit ya, lalu dirawat di rumah sakit. Mustashfa fi Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah majjanan lil hukumah. Ya. Rumah sakit di Arab Saudi itu semuanya gratis, rumah sakit umum atau kita bilangnya RSUD, rumah sakit apa? Daerah ya. Rumah sakit umum daerah. Ya. Semua majanan. Ya.
bitaqah ya, syakhsiyah ya, dengan menggunakan bitaqah syakhsiyah apa? KTP. Kalau di negeri kita namanya KTP. Selama ada KTP-nya gratis ya di rumah sakit daerah ya, tanpa BPJS ya. Ini perbedaannya di Arab ya. Ya, negeri yang diberkahi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikutnya syafahullahu, apa artinya? Semoga Allah Semoga Allah menyembuhkannya. memberikan kesembuhan kepadanya. Iya. Jadi, ummahat, fi'il madhi itu bisa diartikan semoga. Ya. Ini syafa adalah fi'il madhi. Ya. Rahimahullah, pernah dengar ya? Jazakallah. Barakallah. Ya. Jadi barakallah itu dari kata baraka, yubariku. Ya. Artinya adalah semoga Allah berkahi. Syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Ya, jadi fi'il madhi nanti akan ada di mana pembahasan fi'il madhi diartikan semoga. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik. Ya, fahimna insyaallah. Nah, doa yang paling umum syafahullah. Ya, ada tambahan syifaan ajilan. Ya, kesembuhan yang cepat. Ya. La ba'sa tahur, insyaallah tidak mengapa menjadi penggugur dosa. Ya. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum? Apa arti umum? Siapa anak kecil ini yang Siapa bersama kalian? anak kecil, anak perempuan. Tuh, betul, anak Ya. perempuan tambahannya. Siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya rincian. Ya. Lebih rinci. Nggak boleh anak kecil aja. Tifla, perempuan. Tiflu, laki-laki. Ya. Anak kecil, perempuan yang bersama kalian. Maka jawabannya ahadum, salah satu dari mereka mengatakan, hiya ukhtuna. Apa artinya ummahat? Dia Dia saudara perempuan kami. Dia saudara perempuan kami. Ya, si Tiflah ini. Tiflah ini paling gede SD ya, TK ke SD. Tifl itu. Tingkatan anak balita sampai tingkat SD. Masuk SD itu namanya Tifl. Masih kecil. Ya. Masmuha. Apa artinya masmuha? Siapa Siapa namanya? namanya? Siapa namanya? Nya kembali kepada hia. Hia kembali kepada siapa? Si ukhtuna, ya. Ismuha Laila. Artinya Namanya Laila. Laila. Ya. Bukan Laili, bukan. Laila. Ya. Artinya malam ya. Malam, Lail. Ya. Aina baitukumul jadidu? Apa arti ummahat? Di mana rumah kalian yang Rumah baru? kalian yang baru. Yang baru naat man'ut ya. Baitukumul jadidu. Ya. Ya, ya. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Artinya Rumah baru kami dekat dengan apa nih, Matori? dekat dari motor, kita bilangnya airport ya. bandara. Bandara. Ah, Kok gitu? ya airport ya. Airport tuh apa bahasa Inggris ya? Apa bahasa Melayu? Orang Melayu bilangnya airport. Airport dulu gitu ya. Bandara, motor. Jangan salah baca juga. Jangan dibacanya motor. Pendek. O dan ro. Matorun.
Artinya bukan bandara jadinya. Motor. Artinya apa? Motor, bukan motor. Ya, nggak boleh cocok logi nih kalau belajar bahasa Arab. Ya. Matorun itu artinya adalah nazalal mator. Kalau kita menyaksikan nazalal mator, kita doa tuh Allahumma shayyiban nafi'an. Apa tuh mator? Hujan. Hujan. Matorun artinya hujan. Ya, ini hujan yang umum. Bisa hujannya buruk, bisa hujannya baik. Ternyata hujan tuh ada yang baik dan ada yang buruk, umat. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Matorun itu hujan yang umum, bisa baik, bisa buruk. Hujan yang baik namanya adalah soyibun. Ya, soyibun. Ya, artinya apa? Hujan yang baik. Ya, mator bisa diartikan hujan yang buruk. Ya, bisa diartikan hujan yang buruk. Ya, paham tunan insyaallah. Paham. Insyaallah. Terakhir umahat antum fil madrasati tsanawiyah. Apa artinya? Apakah Apakah kalian kalian Tsanawiyah? Kalian ini ya siswa SMA? MTS ya. MTS itu SMA. Di Arab ya. SMP bukan madrasah sanawiyah, tapi SMA ya. MTS itu SMA di Arab seperti itu. Sanawiyah. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar? Kan Ustadz yang tadi matorun itu kan hujan yang baik, hujan yang buruk. Terus soibun Oh, hujan yang baik. Hujan yang buruknya apa dong Ustadz? motor. nah, ada yang tahu nggak Umar hujan yang buruk? Ya, silakan yang mau menjawab. Ya, hujan yang buruk ya ada di dalam ayat Al-Qur'an tuh. Ya, ketika Nabi kaum Samud ya. Siapa kaum Samud? Kaum Nabi Nabi Kaum Saleh. Hud. Nabi Soleh, kaum Samud ya, ditimpakan hujan yang buruk. Ya, hujan yang buruk. Ya, itu ada di dalam ayat Al-Qur'an ya. Ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Ya, ada ya, bisa dicari ya, bisa dicari ya. Maka kalau kita lihat ya, hujan yang buruk tidak ada kalimat khusus atau kata khusus berkaitan dengan hujan buruk. Yang ada adalah matoros sau namanya. Pernah dengar ya? Matoros sau ya, hujan yang buruk. Tuh bonusnya tuh matorus sau, yaitu matorus su atau matorus sayyi ya, hujan yang buruk ya. Ayat berapa Umahat? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Enggak, Ustaz. Enggak ada ya. Enggak tahu maksudnya. Ya. Matorusau, ayat matorusau ya. Matorusau ya. Baik. Kalau tidak ada silakan dibuka ya. Ya, di dalam kisah dari kaumnya
Nabi, ada banyak nih nabinya. Satu saja, ya. Kaumnya Nabi Lut, ya. Kaumnya Nabi Lut, ya. Di dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 40, ya. Al-Furqan ayat 40. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat matarassaw. Ya. Surat apa tadi, Ummahat? Al-Furqan ayat 40. Al-Furqan ayat 40. Ya. Dan sungguh mereka kaum musyrikin, ya, telah melalui negeri Sodom yang dahulu dijatuhi hujan yang buruk. Hujan yang buruk, matorus saw. Bentuknya ada hujan batu, ya, dalam tafsir, ya. Nah, afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Ya, tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita tentang matorus saw. Jadi ada tambahan saja kalau hujan yang buruk, ya, matoru as-sawi, ya, as-sawi, ya. Tapi kalau hujan yang baik, sayyibun, ya Allahumma sayyiban, ya Allah turunkanlah hujan, ya, sayyiban nafi'an, ya, hujan yang baik dan nafi'an. Apa nafi'an? Bermanfaat. Bermanfaat, ya. Nah, ini berbicara dengan tugas kali ini, ya. Tugas kali ini, ya, Ummahat diberikan tugas berkaitan dengan antum, ya, domir antum, kalian. Kalau di sini kan ada pembahasan pelajaran ke-14, ya, tentang domir, ya, masih tentang domir, jamak, ya, kalian, penggunaannya dan lain sebagainya. Maka kita akan memberikan tugas kepada Ummahat untuk mencari di dalam ayat Al-Quran yang di dalamnya, ya, terdapat, ya, beberapa kalimat, karena di sini pelajaran 14 ada domir, lalu belajar tentang mamnu' minas sarf, ya, maka yang domir saja, mencari domir muttasil antum atau nahnu di dalam ayat Al-Quran. Contohnya, ya, contohnya apa? Wa amtorna, misalkan domir nahnu, ya, ya, baik itu di dalam kata kerja ataupun di dalam isim, bebas, ya. Contoh lain apa? Misalkan baitun ditambahkan antum jadi apa? Baitukum. Baitukumul lati, misalkan dalam ayat Al-Quran, ya. Ya, domir antum yang bersambung, domir muttasil, atau nahnu, domir nahnu yang bersambung di dalam ayat Al-Quran. Fahim tunna insyaallah. Satu saja, Ustadz. Satu saja, ya. Dua boleh kalau mau gitu, ya. Kum dengan ana, ya, cari di dalam ayat Al-Quran. Boleh, ya. Naam. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Ustadz Ahwan ulangin lagi tadi, nggak ini ditun anak nggak ngedenger pas yang terakhir soal yang Baik. tugas. Untuk tugasnya adalah mencari domir muttasil antum dan domir muttasil nahnu di dalam ayat Al-Quran. Kan kalau nahnu kan domir munfasil. Kalau domir muttasilnya adalah
Misalkan baitun ditambahkan na, jadi baituna. Ya, cari domirnya atau baitukum. Ya, isimnya bebas, tapi dicari dalam ayat Al-Quran. Ya, nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Dan dimohon Ibu Dedeh bisa menginfokan lagi ya di grup, mengabsensi maksudnya di grup. Ya, Insya Allah yang Ustaz. hadir tidak hadir. Ya, baik, yang tidak hadir nanti mungkin bisa diinfokan. Ya, bagi yang tidak hadir bisa diinfokan ada uzur, izin, sakit atau apa gitu ya. Jangan sampai ghaibah, nggak ada keterangan ya, karena kita ingin kepastiannya ya, lanjut belajar atau tidak. Seperti ada beberapa yang mengundurkan diri, tidak mengapa. Karena ini proses dari yang namanya seleksi alam dalam menuntut ilmu, itu hal biasa. Ya, dan bagi kita yang masih belajar, semoga Allah berikan keistiqomahan, kesungguhan, dan diberikan kekuatan, terutama kekuatan batin kita, hati kita, agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan. Ya, kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.